ke Pak Anggito. Pak Anggito apa kabar Pak? Terima kasih Pak telah Alhamdulillah, menyempatkan terima kasih. waktunya di Economic Outlook. Kita sudah tahu Pak dari data BPS yang kemarin baru keluar, program Indonesia di 2025 growth-nya tumbuh dengan baik di 5,11%. Mungkin kalau dari LPS saya ingin izin tanya kepada Anda, peran sektor perbankan itu seperti apa Pak? Bisa lebih dioptimalkan untuk mempercepat dan menuju target pertumbuhan ekonomi nasional yang digadang-gadang bisa lebih tinggi lagi seharusnya dari angka tersebut. Dari LPS bagaimana memandangnya? Itu pertanyaan ke Pak Dian harusnya itu ya. Baik, terima kasih Mbak Ade ya, Pak CT, terima kasih teman-teman dari CNBC dan juga para tamu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya sebagai anggota KSSK ya Pak ya. Bedanya ini semua deputy, saya prinsipal Pak di sini. Gitu. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Anggito. Udah naik tingkat Pak Dian dulu. Baik, pertanyaan mengenai peran sektor keuangan lah ya saya sampaikan. Jadi seperti apa? Mungkin bisa di next slide saja, saya menggunakan beberapa slide yang di slide-nya mungkin bisa ditampilkan. Ini nggak bisa, oh ya, bisa. Silahkan. Ya, jadi ini kalau saya mau walk through aja Pak ya, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi 5,11, tahun depan 5,4 gitu ya, Pak Yuda ya, kira-kira begitu ya, 5,4. Nah sebetulnya ada dua yang akan bisa mencapai kondisi ataupun target 5,4. Next, pertama itu adalah mengenai investasi ya. Investasi yang sekarang 6,12 menurut saya sudah cukup tinggi ya, tapi untuk mencapai 5,4 perkiraan hasil dari riset kami itu 6-8%. Nah kontribusi investasi itu sekarang 30%, tahun 2026 itu 30-32%. Nah saya mau sampaikan kondisi hari ini seperti apa, mungkin langsung di halaman 5. Halaman 5. Saya ingin menunjukkan, ini pasti Pak CT senang banget nih, karena Pak CT jadi Menko tahun 2014. Pada waktu itu rasio investasinya 35%. Mungkin kalau Pak CT kembali ke pemerintah bisa 35%. Gitu ya Pak ya. Kasih tepuk tangan dulu deh Pak Anggito, ini seru nih kalau kembali ke CNBC. Ini kan nggak bisa ditipu ya kan, betul ya? Datanya bisa menunjukkan begitu ya. Ya, jadi pada waktu Pak SBY ini Pak CT kan mulai dari 16% naik sampai 35%. Pak CT dari Menko Perekonomian, pada waktu beliau turun lagi gitu ya investasinya. Sekarang 30, kita bandingkan negara-negara lain aja lah, Tiongkok, yang negara-negara yang punya rasio investasi tinggi ya seperti Tiongkok, India, Vietnam, itu sudah di atas kita. Juga kalau kita hitung tidak hanya investasi tapi ICOR yang bisa dihitung biasanya untuk melihat efisiensi dari investasi kita itu 6,3, kalau peersnya itu 4 ya. Jadi 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan investasi sebesar 0,3%, itu dianggap terlalu tinggi. Syarat yang kedua adalah baliknya sebelumnya, itu adalah sebelumnya coba halaman 4, itu adalah kontribusi dari sektor manufaktur. Next coba, nah manufaktur itu 5,3 untuk mencapai angka 5,4, 7-10%. Kontribusinya sekarang masuk rendah sekali 19%, kontribusinya harus kembali 20-25%. Saya mau tunjukkan grafiknya, lanjut. Terus ini kita akan mengalami namanya deindustrialisasi. Sebelumnya deindustrialisasi. Ini 2014 rendah Pak CT, saya mohon maaf ini. Bapak ngerjain investasi tapi manufakturnya enggak perform seperti yang kita harapkan. Ini angka loh Pak, enggak saya bicara. Jadi kalau kita mau tumbuh 5,4 ya rasio dari manufacturingnya itu harus naik gitu.
Investasi itu lebih immediate, kalau membangun pabrik, membangun manufaktur itu butuh waktu. Kira-kira gitu jawabannya. 24, kalau Tiongkok 24,9, Thailand itu 24,3, Malaysia 22, Vietnam 24,4. Jadi kita harus menaikkan dari kontribusi sektor manufaktur. Jadi dua syarat itulah yang harus kita lakukan untuk bisa tumbuh pada tingkat 5,4 dan seterusnya sampai 6%. Nah, untuk itu ini pertanyaannya Mbak Ade adalah kita membutuhkan financing berapa untuk mencapai ke pertumbuhan ekonomi seperti itu. Lanjut, saya mau ngambil berikutnya. Next. Ini yang terakhir ya jawaban. Next. Nah, jadi kurang lebih kalau saya lihat dari antara Kementerian Keuangan waktu saya masih di sana itu, angkanya nggak berubah ya Pak Yuda ya, mudah-mudahan ya. Jadi yang kita butuhkan 6.900 tahun 2025, saya nggak tahu berapa tercapainya, tapi kira-kira dari sisi kontribusi yang swasta 85%, kemudian BUMN 9%, 7%. Nah sekarang karena globalisasi dan sebagainya, maka mungkin peran swasta akan mulai berkurang, tapi yang mau di-push itu adalah peran dari Danantara. Ya, Danantara dan BUMN 15%, APBN mungkin berubah orientasi kepada social spending daripada belanja modal. Jadi peran dari Danantara itu akan sebagai, nah seberapa besar ini sebagai game changernya, itulah yang menjadi pertanyaan besar dari termasuk para investor dan rating agency, apakah bisa Danantara itu bisa mendeliver, mengeksekusi begitu banyak beban investasi. Nah biasanya investasi itu keluar uang sekarang hasilnya 5 tahun gitu ya. Jadi mungkin ini cukup ambisius juga, challenging banget gitu. Meskipun sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan. Minimal kalau dia itu beli pada investasi yang ada, itu hasilnya baru mungkin setahun akan datang. Kalau bangun investasi berbasis pabrik seperti di energi, sumber daya alam, nanti butuh waktu 5 tahun. Yang terakhir saya mau sampaikan di halaman berapa ini ya? Mengenai perbankan, tadi pertanyaan berikutnya adalah sektor perbankan diharapkan untuk bisa mengkontribusi berapa, mungkin halaman 12 ya. Jadi kira-kira dari sisi ini saya melihat kebutuhan untuk pembiayaan perbankan cukup signifikan. Ya, meskipun sebetulnya perbankan sudah punya kontribusi yang cukup besar, tetapi memang perbankan diharapkan untuk terus berperan menjalankan fungsi intermediasi. Cuma bedanya kalau sekarang memang perbankan itu melakukan konsolidasi, dan kemudian proyek-proyek dibiayai oleh proyek-proyek pemerintah yang government guarantee sebetulnya cukup aman, cuman perbankan harus punya dana jangka panjang untuk bisa menjalankan ini. Kira-kira itu ya Mbak, jadi saya kira dari sisi outlook-nya peran perbankan masih sangat penting dalam rangka untuk pembiayaan. Kuncinya bagaimana meningkatkan intermediasi perbankan yang sekarang memang agak terkontraksi ya 2025. Kalau kita lihat satu lagi mungkin ya, di halaman 14, ini kuat unik ya dari sisi, kalau saya lihat dari sisi perbankan halaman 14, itu kalau kita lihat, ini enggak keluar ya, nah ini. Pertumbuhan DPK ya, memadai. ini kalau kita lihat 2022 dan sampai dengan 2024, DPK selalu rendah daripada lending ya, sehingga suku bunga naik ya. Kalau 2025 sebaliknya, fundingnya cukup strong, di atas 10%, tapi lendingnya rendah. Harusnya suku bunga turun, tapi enggak terjadi juga karena demand-nya masih cukup rendah. Nah tahun depan ini oleh OJK diharapkan lendingnya akan tumbuh double digit lagi. Nah kita lihat kemampuan bank untuk melakukan fungsi intermediasi yang lebih baik. Jadi ini kelihatan sekali lendingnya agak turun, mungkin teman-teman perbankan bisa menjawab nih kenapa sebabnya lending growth-nya turun, sementara kalau DPK karena dana-dana pemerintah cukup banyak, termasuk policy dari Pak Menteri Keuangan untuk menempatkan dana pemerintah kepada bank umum, itu akan memboost kondisi DPK di 2000. Saya nggak tahu 2026 apakah masih akan dilakukan hal yang sama, intervensi pemerintah untuk memboost liquidity, tetapi memang tidak berdampak cukup signifikan di dalam pertumbuhan kredit karena masih ada permasalahan di sisi demand dan juga sisi risiko. Perbankan agak relaktan memberikan pinjaman-pinjaman yang cukup berisiko. Demikian Mbak Ade. Sudah disampaikan dengan begitu jelas dari Pak Yuda, Bu Destri, dan
Pak Dian, ada tanggapan tersendiri dari Pak Anggito mengenai keadaan ini dan juga regulasi dari LPS ke depannya Pak. Langkah apa yang mungkin bisa dilakukan dan disupport oleh LPS untuk terus bisa menjaga cost of fund perbankan dalam tingkat yang sehat dan favorable untuk meningkatkan demand kredit. Sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dian, silakan. Ya, terima kasih. Saat ini itu ada sekitar 30% dari simpanan yang di atas tingkat bunga penjaminan. Di antaranya ada yang namanya special rate, ya special rate. Nah itu salah satu yang membuat suku bunga pinjaman itu tidak bisa turun sesuai dengan apa yang kita kendaki. Tadi Bu Desti sudah mengatakan BI rate sudah turun 125 basis point ya 2005, LPS sudah menurunkan TPP-nya itu 75 basis point. Nah sekarang itu dana-dana simpanan itu ada di mana? Nah ini yang kita lakukan nih Mbak Ade ya. Oh, coba ditayangkan. Silakan lagi. bisa ditampilkan slide presentasi Ini belum Pak pernah Anggito, ditampilkan, teman-teman. termasuk oleh Pak Purbaya. Sekarang saya tampilkan saja. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan sama Bu Desti juga sama. Jadi BI sudah menurunkan 100 basis point, tapi suku bunga kredit itu baru turun ya sekitar 0,5 persen ya. Lalu jadi transmisinya sangat lambat. Nah, saya jagain di sisi deposannya ya Pak. Next coba. Jadi kami sudah membedah siapa sebenarnya pemilik dana itu. Ini dari sisi yang sebelah kiri itu pemilik dana, sebelah kanan itu porsi dari simpanan yang dikategorikan sebagai special rate ya. Jadi kalau pemilik dana pemerintah itu 14,18%, tapi yang di atas TBP itu 22,7%. Jadi banyak bank-bank itu yang menawarkan. Ini nggak tahu menawarkan atau diminta ya, nggak tahu nih. Pak CT lebih setuju yang kedua. Jadi dana-dana besar pemerintah itu minta dana yang lebih tinggi atau special rate dibandingkan dengan tingkat bunga penjaminan. Sekarang kan 3,5%, tapi faktanya itu kan di counter ya, tapi kalau di special rate itu mendapatkan bunga yang tinggi. Itu ada 22%, tapi yang lebih tinggi yang korporasi sebetulnya. Dana-dana korporasi itu 40%, tetapi dari sisi special rate-nya 50% dari total. Kalau di total ke bawah kan DPK-nya kan sekarang 10.088 triliun, yang special rate ataupun yang di atas juga penjaminan itu ada 3.336, 30% Pak. Ini sangat tinggi sebetulnya ini, enggak sehat ini ya. Nah sekarang yang kita lakukan apa nih Mbak Ade ya, yang kita bisa lakukan sekarang pemerintah Pak, saya setiap kali rapat saya kasihkan ke Pak Purbaya, Pak turunkan Pak, turunkan tuh LPDP, itu dana SAL dan sebagainya, dana sawit, dan sebagainya yang dalam kendali pemerintah. Dan Pak Purbaya sudah menepati janji itu. Desember itu untuk simpanan baru ya, kontrak baru itu sudah turunkan sampai tingkat bunga penjaminan. Jadi itu Mbak Ade ya yang kita lakukan sekarang. Untuk yang lain ya kita whisper aja, kita moral suasion kepada bank-bank supaya mengikuti tingkat bunga penjaminan di LPS ya, karena itulah tingkat bunga yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kalau dia turun ke level TBP ya spread suku bunganya NIM-nya sekitar 4%, 4,5% itu sehingga suku bunga kredit bisa diharapkan turun. Itu dari sisi supply-nya aja loh ya. Dari sisi demand tadi Pak Dian sampaikan, sisi demand soal sisi yang lain ya, tapi dari sisi supply kita coba untuk menurunkan suku bunga, kalau dari sisi kami menurunkan suku bunga simpanan supaya dana-dana besar atau mengikuti LPS. Saya rajin sekarang sama ke bank, Pak turunkan dong, turunkan gitu ya. Karena kalau enggak suku bunga kredit enggak bisa turun sehingga demand for kredit itu juga tidak bisa naik. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak. Jadi pertanyaannya Pak Satria itu sebetulnya spesifik ya Pak ya, kalau nggak salah tadi mengenai bagaimana kalau tanah-tanah itu diambil alih padahal dia menjadi agunan sertifikasi. Tadi Pak Dian jawab, mestinya bukan saya, mesti jawab bagaimana itu Pak ya. Ya, gitu Pak ya. Jadi kalau yang Bapak bisa atau saya bisa sampaikan, LPS kan punya mandat yang terbatas dalam
resolusi perbankan Pak ya khususnya, dan nanti asuransi. Jadi kalau Bapak tanya, ketentuan hukum maupun regulasi di dalam rangka penjaminan perbankan maupun dalam rangka resolusi itu sangat rigid Pak ya, rigid. Baik dalam proses bank dalam normal, itu surveillance misalnya, kemudian bank dalam penyihatan atau PDP 1 tahun ya Pak Dian ya, di tempatnya OJK bersama dengan LPS, kemudian bank dalam resolusi, itu juga rigid Pak. Jadi mulai dari proses penyihatan, kemudian proses pengambil alihan kepemilikan, sampai dengan pengembalian dana pihak ketiga yang masuk dalam program penjaminan maupun dalam aset tracing, itu cukup rigid ya Pak ya. Jadi saya jamin kalau LPS pasti sangat memberikan kepastian hukum Pak gitu ya. Kalau enggak Bapak coba aja masuk ke LPS gitu Pak ya. Nanti kita resolusi gitu cepat. Jadi yang baru saja kami lakukan itu untuk satu bank yang di downgrade dari bank umum menjadi BPR, itu asetnya lebih 1 triliun, ya kami melakukan dengan cepat dengan Pak OJK, kami melakukan bank dalam penyihatan dalam waktu 1 tahun, kemudian dikirim ke LPS, selesai 5 hari Pak, kita gitu 5 hari selesai, kembalikan uangnya, dan kemudian kita ambil alih kepemilikannya, kita cari aset-asetnya yang masih bisa dikolek, kemudian kita lelang, gitu ya. Jadi prosesnya sangat memberikan kepastian hukum. Itu Pak Satria ya, kalau Bapak masih ada komplain soal LPS tidak memberikan kepastian hukum, kasih tahu saya aja di mana gitu. Ya. Kita